sekalian yang saya hormati, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tentunya salam sejahtera bagi kita semua. Tema hari ini kami ambil untuk menjawab apa yang disampaikan atau menjadi tema kita kegiatan kita pada hari ini. Jadi apa yang menjadi fungsi atau gunanya data indeks desa membangun atau IDM itu dalam kebijakan dana desa atau makronya, makro policy dana desa, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lanjut. Kalau kita lihat latar belakangnya, kita tahu bahwa di dalam RPJMN khususnya di tahun 2020 RPJMN 2020 sampai 2024 itu memang ada beberapa sasarannya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah bagaimana supaya ada tindakan pengentasan 10.000 ya desa tertinggal menjadi desa berkembang. Kemudian juga mendorong 5.000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Nah, ini suatu tantangan dan juga peluang untuk kita semua Bapak Ibu sekalian ya, untuk bisa meningkatkan status desa yang ada di Indonesia. Ini kalau kita lihat RPJMN 2020 sampai 2024 ini ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan dengan RPJMN sebelumnya 2015-2020, kalau ini sebenarnya target ini kita bisa lihat untuk yang desa tertinggal itu naiknya 100% ya. Kemudian juga bahkan kalau untuk yang desa mandiri itu naiknya 150%. Jadi emang effortnya sangat luar biasa. Nah, itu dari satu sisi bagaimana kita bertujuan untuk peningkatan status pembangunan desa menjadi berkembang dan mandiri. Nah, kemudian juga dari sisi penurunan angka kemiskinan desa, Bapak Ibu sekalian, juga kita punya target di tahun 2020 sampai 2024 itu menjadi single digit ya. Walaupun di sini angkanya 9,9%. Ya. Kalau di tahun 2019 kemarin kita 12,85%. Nah, ini sebenarnya juga tantangan yang besar bagi kita Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana kita bisa memenuhi target RPJMN di tahun 2020-2024 ini. Nah, kemudian untuk menjawab tantangan itu tentunya ada dua indeks pengukuran kondisi desa ya. Di sini ada indeks desa membangun dan juga ada indeks desa. Nah, kemudian juga yang kedua adalah updating indeks. Ini memang sangat diperlukan, kita dilakukan untuk setiap tahun ya, supaya kita bisa mengetahui atau kita bisa mengukur kinerja desa tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan dari sudut pandang penurunan angka kemiskinan, memang dana desa saat ini digunakan untuk mendukung target RPJMN ya. Tentunya itu untuk menurunkan angka kemiskinan dan juga untuk pengurangan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi persentase penduduk miskin ya, walaupun memang penduduk miskin di desa itu menurun ya, dari yang sebelumnya di tahun 2015 itu 14,2%, di tahun 2021 ini kita sudah turun menjadi 12,53%. Nah, kemudian juga dari sisi pertumbuhan penduduk miskin ya, kalau kita bandingkan dengan daerah perkotaan, pertumbuhan penduduk miskin di pedesaan itu relatif memang lebih kecil ya dibandingkan laju pertumbuhannya ya, dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk miskin di daerah perkotaan ya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2019 kemarin di perkotaan itu angka kemiskinannya 6,56%. Kemudian di Maret 2020 itu naik menjadi 7,38%. Kemudian di 2020 yang sama, tapi bulan September itu bahkan naik lagi menjadi 7,88%. Nah, kemudian di tahun 2021 kalau kita lihat itu angkanya jadi 7,89%. Nah, baru menurun kembali di September 2021 kemarin jadi 7,6%. Nah, sementara kalau kita lihat di desa Bapak Ibu sekalian, angkanya memang angka laju pertumbuhannya memang lebih rendah. Ya. Nah, kemudian selama periode 2015-2021 kita lihat bahwa jumlah desa tertinggal itu turun sebanyak 16,9%.
dan jumlah desa sangat tertinggal itu turun menjadi turun 7,5%. Dari sisi lain desa yang berstatus maju dan mandiri itu juga semakin meningkat ya, naiknya itu sekitar 20,4% dan 4,4% dari dibandingkan tahun 2015-2021. Nah, ini tentunya patut kita duga bahwa ada peranan desa ya, di dalam memberikan kontribusi dalam menentukan capaian target bangunan pedesaan di dalam RPJMN kita. Termasuk juga di dalamnya adalah untuk kemiskinan kita masih memberikan dana desa sebagai bantuan langsung tunai atau BLT desa yang selama ini kita kenal. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah jumlah perbandingan jumlah desa mandiri dan jumlah penduduk miskin di desa tahun 2015 sampai dengan dan 2021. Jadi kalau di tahun 2021 desa mandiri itu kalau jumlahnya masih di tahun 2015 jumlah desa mandiri itu hanya 173, kemudian di tahun 2001 itu sekarang sudah menjadi 3.269 desa. Ini mungkin nanti bisa kita cross check ya dengan data IDM yang disampaikan oleh Pak Mustaqim tadi. Tapi intinya adalah tahun 2021. Kemudian dari sisi jumlah penduduk miskin juga di tahun 2015 itu angkanya sekitar 17,94. Kemudian di tahun 2021 itu turun menjadi 14,64. Ya, artinya memang ada korelasi ketika desa itu semakin baik statusnya ya, atau semakin banyak desa mandiri, tentunya itu akan berpengaruh kepada penurunan jumlah penduduk miskin yang ada di pedesaan. Nah, kemudian dari sisi data itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, tadi kami sampaikan bahwa di dalam penghitungan alokasi dana desa atau pendistribusian dana desa kepada setiap desa, setidaknya kami di Kementerian Keuangan itu menggunakan ada 8 jenis data ya. Yang pertama itu misalnya data kode dan nama desa, itu adalah data yang kami gunakan bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian juga ada data luas wilayah, itu data dari BPS. Kemudian juga ada data jumlah penduduk, itu juga menggunakan data dari Kementerian Dalam Negeri, data Dukcapil. Kemudian untuk data jumlah penduduk miskin, itu kami menggunakan sampai saat ini kami masih menggunakan data dari Kemensos, data di TKS. Nah, kemudian untuk data IKG kami menggunakan data dari BPS. Kemudian data APBDes, kemudian IDM, PADes, itu kami menggunakan data yang dirilis atau diterbitkan oleh Kementerian Desa dan PDTT. Nah, satu data yang kami gunakan, yang kami produksi sendiri adalah data output, Bapak Ibu sekalian, itu yang ada dalam data dalam OMSPAN. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa dari 8 jenis data tadi, itu salah satu yang cukup dominan kanannya itu adalah IDM. Nah, setiap data yang kami peroleh tadi sampaikan oleh Pak Mustaqim, Bapak Ibu sekalian, bahwa kami biasanya akan meminta ya, atau memohon penyampaian data dari kementerian lembaga tersebut kepada kami di Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Penerimaan Keuangan. Nah, kemudian data tersebut akan kami lakukan semacam validasi ya, atau kita cleansing datanya ya. Tapi memang jelasnya kami hanya melakukan konfirmasi ya, karena melakukan cleansing nanti atau melakukan penyesuaian ataupun normalisasi itu ya harus dilakukan oleh kementerian lembaga yang menjadi penyedia data. Nah, ini adalah beberapa langkah-langkah Bapak Ibu sekalian yang kami lakukan ketika kami mendapatkan atau menerima data yang akan kami gunakan untuk menghitung dana desa. Jadi ketika kementerian lembaga, misalnya kalau kita ambil contoh data IDM ini, maka data IDM yang disampaikan oleh Kementerian Desa kepada kami itu akan kami lakukan validasi ya setelah disampaikan. Kemudian atas dasar hasil validasi tadi kami akan melakukan rekonsiliasi ya, rekonsiliasi data dengan
Kementerian Desa, dalam hal ini data IDM. Nah, kemudian atas hasil rekonsiliasi tadi, kemudian Kementerian Desa akan melihat kembali atau melakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang tadi yang kami temukan, misalnya anomali atau mungkin ada yang kurang tepat gitu ya. Atau kalau misalnya kita menemukan NA misalnya tidak ada datanya, itu kami akan tanyakan kepada Kementerian Desa kalau ini bicara mengenai IDM. Nah, baru kemudian hasil rekonsiliasi dan juga hasil pengecekan kembali yang dilakukan oleh pemerintah, oleh kementerian lembaga tadi, itulah yang akan dituangkan dalam berita acara. Jadi Bapak Ibu sekalian, kejelasan mengenai atau validitas mengenai data yang digunakan dalam dana desa itu benar-benar harus kita jamin dan harus kita pastikan benar bahwa itu datanya valid ya. Ini pun akan kita pertanggungjawabkan ketika dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami semua yang untuk penggunaan data yang di dalam penghitungan dana desa itu semuanya benar-benar sudah berdasarkan hasil cleansing dan juga hasil rekonsiliasi dan juga pengecekan kembali oleh kementerian lembaga, sehingga nanti berita acaranya itu bisa benar-benar dijamin memastikan bahwa itu adalah data yang valid. Nah, ini dari sisi bagaimana tahapan proses validasi data yang kami lakukan sebelum kami melakukan penghitungan untuk pengalokasian dana desa. Nah, dari sisi perkembangan formulasi dana desa tadi Pak Fahri sudah menyinggung sedikit Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang yang memang agak terkait dengan data IDM itu adalah ketika di tahun 2018 kita sudah mulai memperkenalkan adanya alokasi afirmasi. Kemudian juga di tahun 2020 kita juga sudah memperkenalkan kembali alokasi kinerja. Jadi ada dua alokasi baru Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita lihat di dalam perkembangan formula dana desa. Yang semula di tahun 2015 sampai 2017 itu hanya ada dua komponen, ada alokasi dasar dan alokasi afirmasi. Nah, jadi semakin ke depan, semakin ke sini Bapak Ibu sekalian, itu memang komponen dana desa itu semakin berkembang. Nah, utamanya kita mulai di tahun 2018 tadi dengan memperkenalkan alokasi afirmasi, dan kemudian di tahun 2020 alokasi kinerja. Dan yang menariknya lagi Bapak Ibu sekalian ya, alokasi kinerja ini kalau kita lihat itu porsinya selalu mengalami peningkatan. Jadi sejak tahun 2020 kita perkenalkan, kita hanya memberikan porsi 1,5% dari total dana desa di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 alokasi kinerjanya porsinya naik jadi 3%. Nah, itu berbanding terbalik dengan alokasi afirmasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau alokasi afirmasi di tahun 2018 itu dan 2019 kita berikan porsi 3%, tetapi di tahun 2020 kita split 2 menjadi 1,5% untuk A dan 1,5% untuk AK. Nah, kemudian di tahun 2021 AA-nya juga kita mengalami penurunannya menjadi 1%. Sementara alokasi kinerjanya atau AK-nya itu semakin naik menjadi 3%. Nah, kita singgung sedikit saja, bahwa untuk alokasi afirmasi Bapak Ibu sekalian, ini adalah alokasi yang kita berikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi ya, jumlah penduduk miskin yang tertinggi. Jadi desa-desa yang ada di desil tertentu ya, kalau di tahun 2018 sampai 2021 kemarin itu yang ada di desil 8910 itu adalah desa-desa ya, desa tertinggal, desa sangat tertinggal yang berhak mendapatkan alokasi afirmasi. Tujuannya memang ingin supaya itu bisa digunakan oleh desa yang bersangkutan sebagai instrumen untuk memperbaiki statusnya ya. Jadi tidak dianggap sebagai reward, tapi memang digunakan sebagai instrumen untuk mendukung desa dalam rangka untuk bisa maju atau mengubah statusnya menjadi lebih baik.
Nah, kemudian alokasi kinerja Bapak Ibu sekalian, ini adalah alokasi yang kita berikan kepada desa yang memang memiliki kinerja terbaik. Nah, kemudian di dalam alokasi kinerja itu ada beberapa komponen atau ada beberapa indikator. Nanti kita bisa lihat lebih detailnya Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam indikator penilaian AK itulah nanti kita bisa melihat berapa besar fungsi atau manfaat dari IDM ya, atau perbaikan status yang tadi disampaikan oleh Pak Fahri dan juga Pak Ade dan juga Pak Mustaqim. Nah, intinya adalah kalau kita lihat dari 4 komponen ini Bapak Ibu sekalian, setidaknya ada 2 komponen yang memang itu dipengaruhi oleh adanya IDM. Alokasi afirmasi misalnya. Alokasi afirmasi itu kita tidak bisa membagikannya kalau kita tidak mempunyai informasi mengenai status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Itu yang pertama, kalau kita kaitkan dengan alokasi komponen alokasi afirmasi. Begitu juga dengan alokasi kinerja. Di dalamnya nanti ada beberapa variabel yang ada di dalam IDM itu yang kita gunakan sebagai dasar untuk penghitungan kinerja desa. Nah, ini yang poin pertama yang bisa saya sampaikan tadi kalau manfaat dari IDM di dalam makro pengelolaan dana desa. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi perannya IDM itu di dalam kebijakan dana desa, tadi saya sudah sampaikan bahwa ini akan berfungsi di dalam penghitungan alokasi afirmasi dan juga kemudian indikator dalam penghitungan alokasi kinerja. Nah, jadi kemudian juga untuk dari sisi penyaluran juga desa-desa yang punya status mandiri atau berstatus mandiri itu kita berikan reward ya, kita berikan kemudahan atau bahasa terangnya itu kita berikan penghargaan berupa penyaluran dana desa yang hanya dalam 2 tahap. Itu berbeda dengan desa-desa yang tertinggal, sangat tertinggal, berkembang atau maju. Dimana kalau untuk desa yang kita sebut yang reguler tadi, yang 104 tadi itu kita salurkannya 3 tahap. Jadi 40%, 40%, kemudian 20%. Sementara kalau desa yang statusnya mandiri itu hanya 2 tahap, 60% di tahap 1 dan 40% di tahap 2. Nah, itu adalah salah satu reward yang directly bisa diterima oleh desa yang memiliki status mandiri. Nah, kemudian untuk pengalokasian Bapak Ibu sekalian, khususnya di tahun 2022 ini, tadi juga Pak Fahri sudah sampaikan bahwa dana desa yang 68 triliun ya, yang 68 triliun rupiah itu kita bagikan melalui mekanisme pengelompokan dari 4 komponen ini. Jadi alokasi dasar 65%, ya, alokasi dasar 60% itu kita status quo Bapak Ibu sekalian ya, baseline-nya tetap 2021 karena memang pagu anggarannya turun di 2022 ini. Kemudian alokasi formulanya kita turunkan dari 31 menjadi 30. Nah, kemudian AA-nya tetap 1%. Nah, AK-nya Bapak Ibu sekalian, alokasi kinerjanya yang tadinya 3% kita naikkan menjadi 4%. Jadi semakin jelas bahwa alokasi kinerja ini semakin ke depan ini semakin meningkat. Saya hanya berwacana saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini bukan, jangan dianggap sebagai bocoran informasi atau jangan juga dianggap sebagai hoax gitu. Ini sebagai wacana aja, kemungkinan memang AK ini akan semakin terus dibesarkan porsinya. Saya nggak tahu mau jadi 5, 6, 10 atau jangan-jangan lebih dari itu kali. Nah, itu yang tentunya kami berharap dengan adanya semakin tingginya porsi AK ini akan memotivasi semua desa untuk bisa memperbaiki kinerjanya ya. Memperbaiki kinerja itu termasuk di dalamnya adalah meningkatkan status desa itu sendiri di dalam IDM. Nah, dari 4 komponen ini Bapak Ibu sekalian ya, yang sudah pasti diterima oleh masing-masing desa itu adalah yang alokasi dasar dan alokasi formula. Itu sudah pasti itu pasti diterima oleh semua desa. Nah, sementara AA tadi saya sampaikan bahwa AA itu hanya diberikan kepada desa tertinggal, desa sangat tertinggal yang memiliki penduduk miskin yang paling tinggi banyak. Nah, desilnya itu di tahun 2022 itu adalah desa-desa yang berada pada desil 7, 8, 9, 10. Artinya kita perluas juga nih. Kita perluas juga desa penerima AA-nya.
Tentunya konsekuensinya ketika diperluas, anggaran untuk AA-nya per desa itu juga akan turun. Nah, semakin turun ya, semakin turun. Nah, sementara AK ini ya, porsinya kita naikkan dari 3% menjadi 4%. AK ini kita berikan kepada desa-desa yang memiliki kinerja terbaik. Bagaimana cara menentukannya? Bapak Ibu sekalian, nanti secara singkat saja ya. Jadi untuk menentukan AK, desa-desa mana saja akan mendapatkan alokasi kinerja. Yang pertama itu ada kriteria utama dan juga ada kriteria kinerjanya. Nah, kriteria utamanya itu Bapak Ibu sekalian, kriteria utama ini artinya adalah kriteria yang kita gunakan sebagai tiket masuk untuk ikut bisa berlomba. Ya. Jadi belum masuk ke dalam penilaiannya ya Bapak Ibu sekalian. Ini masih eligibilitas sebenarnya. Jadi persyaratan utama. Jadi kriteria utamanya adalah desa ini bukan desa penerima alokasi afirmasi. Jadi tidak boleh ada duplikasi antara desa penerima alokasi afirmasi dengan desa penerima alokasi kinerja. Jadi desa yang kita ikut lombakan untuk menerima alokasi kinerja adalah desa yang tidak menerima alokasi afirmasi di tahun 2022. Kemudian desanya berstatus berkembang maju mandiri atau mandiri. Ya. Ini kebalik, harusnya mandiri dulu ya. Mandiri maju berkembang harusnya polisi. Jadi yang tertinggi dulu baru ke yang rendah. Itu kita menggunakan data di tahun 2021 atau IDM 2021. Nah, kemudian yang ketiga adalah desa masyarakat BLT desa di tahun 2020. Nah, kalau tiga ini terpenuhi, Bapak Ibu sekalian, baru kemudian nanti desa-desa yang ada di wilayah kabupaten kota itu kita lombakan. Kita lombakan dengan melakukan penghitungan atau penilaian atas 4 indikator yang sebelah kanan ini. Ada indikator wajib kita sebutnya ya. Jadi untuk indikator pengelolaan keuangan desa itu bobotnya 20%. Di dalamnya ada variabel. Ya, ada variabel yang pertama adalah perubahan rasio PADES terhadap total pendapatan TAPBDes. Ya, kita gunakan data tahun 2019 tahun 2020. Atau kalau kita mau generalisir, ini tidak fokus pada satu tahun anggaran, Bapak Ibu sekalian. Kami untuk menentukan perubahan rasio PADES terhadap total pendapatan APBDes itu kita menggunakan 2 tahun data. Kemudian bobotnya 50%. Kemudian untuk persentase belanja bidang pembangunan, pemberdayaan dan belanja tidak terduga terhadap total belanja APBDes itu kita menggunakan 1 tahun anggaran, 1 tahun data. Nah, kemudian indikator yang kedua adalah pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa ini bobotnya 20%. Ya. Ini kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian ya, yang atas itu pengelolaan keuangan desa itu adalah proses. Kemudian kalau pengelolaan dana desa ini adalah input ya, atau indikator input kita sebutnya ya, di dalamnya ada 2 variabel juga, ada persentase kesesuaian bidang pembangunan, pemberdayaan dan belanja tak terduga sebagai prioritas dana desa terhadap total belanja dana desa. Kita menggunakan 1 tahun data, yaitu kita kasih bobot 55%. Kemudian yang kedua adalah persentase pengadaan barang dan jasa untuk penggunaan dana desa secara swakelola. Ini bobotnya 45%. Nah, ini indikator input Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah indikator output ya, atau capaian keluaran dana desa. Bobotnya kita lihat ini semakin tinggi, 25% bobotnya. Nah, di dalamnya ada 2 variabel, ada persentase realisasi penyerapan dana desa di tahun 2020 kemarin itu bobotnya 50%. Kemudian ada persentase capaian keluaran dana desa, itu bobotnya 50%. Nah, yang terakhir, ini adalah indikator outcomes. Indikator outcomes ini yang kita lakukan adalah melihat capaian hasil pembangunan desa. Bobotnya 35%. Kita lihat di dalamnya ada 4 variabel, ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang pertama adalah perubahan skor indeks desa membangun. Itu kita lihat ada di dalam IDM. Ya. Kita bandingkan antara data 2 tahun sebelumnya dengan tahun yang terakhir. Kemudian yang kedua adalah perubahan status desa. Perubahan status desa ini juga kita lihat berdasarkan data indeks desa membangun. Kita gunakan 2 tahun data juga untuk melihat perubahannya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kemarin Pak Fahri sempat bincang-bincang dengan saya terkait dengan ada beberapa desa yang mengalami perubahan statusnya, peningkatan. Jadi untuk desa yang mengalami peningkatan status itu
paling tinggi 3 level ya, dari desa tertinggal sampai ke desa mandiri itu 3 atau 4 level ya, 4 level ya, 4 level. Kemudian juga tentunya kalau desa semakin tinggi peningkatannya, tentunya skornya akan semakin tinggi, akan semakin besar. Begitu juga selanjutnya untuk desa yang naik 3 level itu skornya semakin kecil. Kemudian untuk yang 2 level semakin turun kecil lagi, dan yang 1 level juga semakin kecil. Intinya tapi semua mendapat skor atau mendapat poin. Yang membedakan besar kecilnya poin adalah banyaknya level yang peningkatan level yang dialami oleh desa yang bersangkutan. Nah, kemudian juga status desa yang current, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi status desa pada saat data itu disajikan atau data itu dirilis, itu juga kita berikan skor. Jadi misalnya untuk desa mandiri kita berikan skor yang paling tinggi, kemudian desa maju juga kita berikan skor tapi dia lebih rendah dari mandiri. Begitu seterusnya untuk desa berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Kecuali yang sangat tertinggal kita tidak memberikan skor, ya kita berikan nilai 0. Nah, itu tujuannya agar memotivasi juga supaya desa-desa tadi bisa bisa melakukan memperbaiki kinerja melalui penghitungan indikator outcomes di dalam alokasi kinerja. Nah, yang keempat adalah persentase penurunan jumlah penduduk miskin. Ya, ini kita menemukan data tahun 2 tahun data. Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, jadi kalau misalnya untuk yang capaian outcomes ini, indikator outcomes ini yang bobot 35%, itu variabel 1, 2, dan 3 itu semuanya menggunakan data dari IDM. Ya. Jadi kita bisa melihat sekarang betapa pentingnya IDM itu di dalam makro policy dana desa, ya, atau dalam penghitungan alokasi penghitungan dana desa. Tanpa ada IDM tentunya kita akan sulit untuk mengukur kinerja desa. Kalau kita masih bicara mengenai alokasi kinerja yang angka porsinya sekitar 1-3%, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita melihatnya ini tidak terlalu signifikan terhadap benefit yang akan diperoleh oleh desa. Ya. Tetapi ke depan apabila pemerintah terus meningkatkan porsi alokasi kinerja, seperti sekarang 4%, kemudian naik menjadi 5%, atau kemudian ke depan nanti menjadi 10%. Di satu sisi mungkin pagu anggaran dana desa juga akan semakin meningkat. Let's say misalnya katakanlah Bapak Ibu sekalian ya, misalnya kalau 3 tahun ke depan atau mungkin 4 tahun ke depan misalnya nih dana desa menjadi 80 triliun. Nah, kemudian porsi untuk alokasi kinerjanya kita naikkan menjadi 10% misalnya. Artinya ada dana 8 triliun yang akan dibagikan kepada desa-desa yang berkinerja baik. Nah, tentunya semakin besar pagu anggarannya itu akan mempengaruhi atau akan meningkatkan pagu alokasi untuk per desanya. Nah, harapan kami dengan adanya alokasi kinerja ini dan juga ada perbaikan-perbaikan status yang ada dalam IDM atau perbaikan kinerja yang melalui IDM tadi, itu juga akan memberikan benefit yang signifikan kepada desa atas prestasinya untuk memperbaiki statusnya tadi. Nah, juga Bapak Ibu sekalian, kalau dari sisi penyaluran, saya pikir tadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sudah bisa memahami ya, bahkan sudah kita lakukan sejak tahun 2020 kemarin, kalau saya tidak salah ya. Jadi mungkin untuk reward terhadap desa mandiri itu semakin baik. Walaupun itu juga kita lakukan perubahan ya Bapak Ibu, sehingga saya tahun 2019 itu reward penyaluran 2 tahap itu hanya diberikan kepada desa yang berada di kabupaten kota yang berkinerja penyaluran dana desa ke RKD-nya baik. Nah, itu yang kemudian di tahun 2020 kita perbaiki menjadi langsung kepada desanya. Jadi benar-benar yang memiliki kinerja, yang memiliki prestasi itu adalah desanya, sehingga desanya mendapatkan reward, tidak dikaitkan dengan pemerintah kabupaten kotanya. Nah, ini sebagai informasi saja. Mohon maaf ya Pak D kalau agak lama, karena kalau ngomongin dana desa ini kayaknya nggak bisa sebentar ya Pak Fahri ya.
Ada aja ya. Nah, ini sebagai informasi Bapak-Bapak Ibu sekalian bahwa di tahun 2020 tambah 20 menit waktunya Pak. Oh gitu ya. Nanti diskusi aja Pak. Saya yakin teman-teman pasti penasaran nanti kan. Untungnya apa nih? Itu pasti bertanya kan itu. Nah, ini adalah satu reformasi di bidang belanja ke daerah Bapak Ibu sekalian ya. Di mana pemerintah bersama dengan DPR sudah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Yang menjadi lain di dalam undang-undang ini yang terkait dengan dana desa itu adalah bahwa dana desa itu sekarang sudah menjadi bagian dari transfer ke daerah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dulu itu kita menyebutnya transfer ke daerah dan dana desa, kalau sekarang tidak lagi. Kita cukup menyebutnya dengan transfer ke daerah. Karena dana desa sudah masuk di dalam struktur transfer ke daerah. Ini kita lihat di dalam pasal 34 itu sekarang kita sudah menegaskan ya bahwa dana desa itu sudah merupakan salah satu pendapatan desa yang sifatnya definitif yang bersumber dari APBN. Jadi kalau saya sedikit refresh Bapak Ibu, kemarin waktu kita menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 ya. Mungkin teman-teman Bapak Ibu juga masih ingat kan banyak tuh sampai ada yang mengajukan judicial review ya karena pasal 27 ya Pak Fahri ya, saya lupa 27 atau 28 yang katanya menghilangkan dana desa. Nah, jadi dengan Undang-Undang Nomor 1 2022 ini Bapak Ibu sekalian, pemerintah sudah menguatkan status dana desa itu di dalam bentuk legal formal ya. Jadi dana desa itu sudah menjadi bagian dari dana transfer daerah ke daerah. Nah, di dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 134 dalam Undang-Undang Nomor 1 2022 tadi Bapak Ibu sekalian, khususnya di ayat 2 itu kita sebutkan bahwa dana desa itu nanti dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa. Nah, jadi dengan Undang-Undang 1 2022 kinerja desa ini akan menjadi salah satu critical point Bapak Ibu, atau menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penghitungan dana desa ya yang dibagikan kepada setiap desa. Walaupun kita tetap tidak meninggalkan marwah dari Undang-Undang Nomor 6, yaitu berdasarkan jumlah penduduk, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah serta tingkat kesulitan geografis. Nah, itulah Bapak-bapak, Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan atau mungkin yang dapat kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana kami di Kementerian Keuangan itu memposisikan IDM di dalam makro policy untuk pengelolaan dana desa. Ya, kalau memang sampai saat ini kami belum sampai untuk memberikan direct reward ya kepada desa yang statusnya mandiri misalnya itu. Karena ada beberapa pertimbangan yang kami lihat Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang di dalam peningkatan status mandiri atau status desa tersebut ada hal-hal yang menurut hemat kami ini belum belum sepenuhnya menjadi kewenangannya pemerintah desa misalnya gitu ya. Jadi kami melihat status mandiri itu tidak linear juga dengan kinerja desa. Oleh karena itu maka kami beranggapan bahwa untuk alokasi kinerja memang akan lebih fair atau lebih adil. Itu kita lakukan penghitungan atau kita lombakan seluruh desa yang ada di wilayah kabupaten kota yang bersangkutan. Sampai saat ini Bapak-bapak Ibu sekalian, alokasi kinerja itu belum kita lombakan kepada seluruh desa ya secara nasional gitu ya. Sebagaimana kalau kita kita bandingkan atau kita lihat metodologi untuk pengalokasian untuk pembagian alokasi dasar. Kalau alokasi dasar di dalam dana desa itu kan kita sudah klaster desa berdasarkan jumlah penduduk ya. Jadi kalau desa yang penduduknya 1 sampai 50 itu dapat AD-nya berapa gitu ya. Kemudian yang 51 sampai dengan misalnya sampai
100 misalnya atau sampai 500 itu dapatnya berapa. Nah, kalau untuk alokasi kinerja ini masih berbeda Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak melombakan desa-desa ini secara nasional, tapi kita hanya memperlombakan desa-desa ini hanya di dalam wilayah satu kabupaten kota saja. Nah, kemudian yang kami tentukan adalah yang pertama jumlah desa yang akan mendapatkan menerima AK di setiap kabupaten kota dulu. Di dalam PMK 190 itu sudah ada aturannya. Jadi untuk desa yang yang kabupaten yang memiliki desa misalnya sampai dengan 50 ya atau 100, itu dia punya kuota 17% dari total desanya. Ya, 17% dari total desanya itu adalah desa-desa yang nanti akan jumlah desa yang akan mendapatkan alokasi kinerja di satu wilayah kabupaten kota. Jadi kemudian rata-ratanya itu adalah 15% dari total desa yang ada di kabupaten kota yang bersangkutan, atau rata-ratanya. Tetapi secara rinci, semakin besar, semakin banyak desa yang ada di dalam satu kabupaten, maka angka pembaginya, persentase pembaginya itu semakin rendah. Sehingga saya itu yang paling rendah 13%, itu untuk desa untuk kabupaten kota yang memiliki desa di atas 500 desa. Kemudian yang paling besar adalah 17%. Nah, setelah kita mendapatkan sejumlah desa yang akan mendapatkan angka tadi, Bapak Ibu sekalian, baru kita masuk tadi ke penilaian kriteria utama. Ya. Baru kemudian nanti setelah kita dapat sekelompok desa yang ada di wilayah kabupaten kota bersangkutan, baru kita lakukan penilaian terhadap desa tadi. Nah, desa yang akan mendapat angka adalah desa yang berada pada urutan teratas, ya, sesuai dengan jumlah kuota desa akan mendapatkan angka. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, di tahun 2020 ini juga merupakan titik awal atau langkah awal kita berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota di dalam rangka untuk melakukan penilaian atas kinerja desa. Ya, desa-desa mana saja akan mendapatkan alokasi kinerja, itu merupakan perpaduan antara hasil penghitungan oleh pemerintah pusat dan juga oleh pemerintah daerah. Nah, sayangnya memang di tahun 2021 kemarin ya, untuk alokasi 2022 kabupaten kota yang berkontribusi atau ikut berpartisipasi dalam penghitungan alokasi kinerja, untuk penghitungan penilaian kinerja itu hanya ada 89 kabupaten kota. Jadi masih sangat jauh Bapak Ibu sekalian, karena itu angkanya masih sekitar 20% ya, dibandingkan dengan total pemerintah kabupaten kota yang sebanyak 434 yang mendapatkan atau menerima dana desa di tahun 2022. Nah, harapan ke depan Bapak Ibu sekalian, agar penilaian kinerja ini semakin baik, kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu sekalian dari pemerintah daerah ya, khususnya DPMD. Ya, apakah nanti DPMD akan melibatkan Bapeda atau mungkin ada unit OPD lain yang perlu diajak juga, itu tentunya adalah diskresi dari masing-masing pemerintah daerah. Intinya kami harapkan adalah ada partisipasi dari masing-masing pemerintah daerah untuk melakukan penilaian terhadap kinerja desa, sehingga nanti desa-desa yang mendapatkan alokasi kinerja itu benar-benar desa yang sudah memenuhi syarat, kemudian juga sudah memenuhi kaidah penilaian, dan juga sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah masing-masing. Nah, sehingga hasil itu tentunya akan semakin memperkuat ya penghitungan kita terhadap alokasi kinerja. Nah, kira-kira itu Bapak-bapak Ibu sekalian, walaupun di sini saya juga sebenarnya sudah menyiapkan slide perbandingan, tapi saya pikir ini cukup nanti kita pelajari saja ya, terutama untuk teman-teman di Kementerian Desa, Pak Farid dan Pak Mustaqim. Ini sedikit saja Bapak-bapak Ibu sekalian, tantangan ya terhadap kebutuhan IDM. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa IDM itu digunakan sebagai salah satu variabel dalam pengalokasian dana desa ya, dan itu merupakan amanat undang-undang. Fungsinya untuk mengetahui perkembangan pembangunan setiap desa yang selanjutnya diformulasikan dalam alokasi kinerja dana desa ya. Kemudian juga untuk alokasi afirmasi ya, untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Nah, kemudian juga
perlu dilakukan koordinasi ya, antara Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Desa dalam rangka untuk rekonsiliasi agar bisa menghasilkan data IDM yang valid ya, sehingga kita bisa lebih responsibel dalam pengalokasian atau lebih akuntabel ya dalam pengalokasian dana desa. Nah, kemudian juga tantangan selanjutnya adalah bahwa Kementerian Desa PDTT memiliki data yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan pembangunan desa ya, sehingga IDM itu masih digunakan sampai dengan adanya kebijakan baru mengenai penggunaan data dasar dana desa. Nah, yang terakhir ini tantangan juga Bapak Ibu sekalian, bahwa ketersediaan data yang valid dan memadai oleh Kementerian Lembaga Penyedia Data ini sangat penting ya, pengaruhnya dalam penghitungan dana desa, termasuk juga dari aspek penggunaan data ya, karena ini juga sudah menjadi satu concern dari Badan Pemeriksa Keuangan. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2019 kemarin ya, di tahun 2020 juga itu masih berlanjut, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh BPK ya sebagai hasil audit terhadap laporan keuangan pemerintah atau laporan keuangan Bendahara Umum Negara ya, LKBUN, khususnya terkait dengan pengelolaan dana desa. Nah, inilah mungkin Bapak Ibu sekalian, jadi sebagai konklusi atau sebagai kesimpulan, kami beranggapan bahwa apapun itu ya, terutama IDM ini merupakan salah satu instrumen atau sebagai salah satu variabel penting ya di dalam penghitungan dana desa, sehingga akurasi dan validitas serta juga ketepatan dalam penyusunan data itu menjadi sangat penting ya, karena itu akan menentukan kualitas dari pengalokasian dana desa itu sendiri. Nah, tentunya semakin baiknya data, alokasi atau hasil yang kita dapatkan juga akan semakin baik. Jadi kalau teman-teman di statistik itu punya slogan garbage in katanya kan, ya udah, kalau misalnya sampah yang masuk ya keluar juga sampah gitu ya. Jadi itu yang ya kita harapkan. Jadi semakin baik data itu ya akan menghasilkan kualitas hasil yang baik juga. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini itu bisa mendorong pemerintah desa terutama ya, dan juga teman-teman di Kementerian Desa untuk terus meningkatkan kualitas datanya, dan khususnya kalau pemerintah daerah ini pemerintah desa ini bisa memberikan updating data yang semakin baik ya kepada Kementerian Desa, sehingga nanti penghitungan yang kita gunakan data dari IDM itu akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.